You are the man who gave them the power to destroy themselves. And the world is not prepared. 8, 7, 6, 5, 4, 3, Truman needs to know what's next. 2, What's next? 1. Halo semuanya, Hajime Maside, privet. Apa kabar kalian semua? Balik lagi nih di channel kecil-kecilan gue yang suka bahas apa aja yang gue suka. Ya, pada segmen kali ini gue akan membahas sebuah film yang pernah menjadi topik hangat di dunia perfilman beberapa waktu yang lalu. Film yang katanya harus lo tonton di IMAX. Ya, tebak film cuy. Yap, apalagi kalau bukan Oppenheimer. Film yang menceritakan biografi dari ilmuwan fisikawan teoritis terkenal yang sebelumnya lo kagak kenal karena minim literasi. Yang mana beliau ini bisa dibilang pencipta bom atom. Walaupun beliau tidak bekerja sendiri tentunya. Dan dapat dikatakan dia ini salah satu orang yang berperan penting dalam sejarah umat manusia. Selain Pak Komis tentunya. Ya, pria ini bernama Julius Robert Oppenheimer. Nah, jadi di video kali ini gue akan membahas biografi singkat dari Oppenheimer agar membantu kalian untuk memahami isi dari film biopik karya Nolan ini. Karena ya seperti yang kita tahu, Nolan ini sutradara yang sangat cerdas. Sehingga yang nonton juga ya harus cerdas anjir. Butuh pemahaman yang lebih dalam untuk menikmati karya-karya Nolan seperti Oppenheimer ini. Nantinya gue akan melanjutkan pembahasan di video ini dengan membahas Manhattan Project dan juga bom nuklir. Oke, simak dulu video ini dan stay tune. Julius Robert Oppenheimer lahir pada 22 April 1904 di kota New York. Robert memiliki seorang adik yang bernama Frank Oppenheimer. Dia adalah seorang warga Amerika berketurunan Yahudi. Ayahnya yang bernama Julius Seligman Oppenheimer merupakan seorang berkewarganegaraan Prusia yang sekarang menjadi Jerman. Kemudian pindah ke Amerika pada tahun 1888. Bisa dibilang Oppenheimer ini lahir di keluarga yang lumayan berkecukupan. Sejak kecil, Oppenheimer sangat suka belajar. Dia tertarik di bidang sastra Inggris, Prancis, dan terutama dalam bidang mineralogi. Dia ini bisa dibilang murid multitasking cuy. Pada masa-masa akhir sekolahnya, dia mulai tertarik dalam bidang kimia. Pada usia 18 tahun, Oppenheimer mulai berkuliah di Harvard University dan mengambil jurusan kimia. Ia mulai tertarik dengan fisika berawal dari mata kuliah termodinamika yang ada di jurusan tersebut. Oppenheimer lulus dari Harvard pada tahun 1925 dengan gelar Bachelor of Arts atau BA. Tidak puas kuliah sampai di situ saja, Oppenheimer yang notabene-nya anak ambis pun lanjut berkuliah di Cambridge University. Di sini ia tidak merasa betah. Ia merasa pekerjaan lab di sana sangat membosankan. Sampai-sampai ia merasa seperti tidak mempelajari sesuatu katanya. That's really about experimental physics, and he is not good at that. He doesn't really know how to do an experiment with his hands. Kemudian akhirnya pada tahun 1926, Oppenheimer pun keluar dari Cambridge dan melanjutkan kuliahnya di Universitas Göttingen sesuai dengan rekomendasi dari Niels Bohr yang mana saat itu dia sedang berkunjung ke Cambridge. Göttingen University adalah salah satu pusat fisika teori terkemuka di dunia. Di Göttingen, Oppenheimer memiliki banyak teman yang kelak menjadi tokoh besar, bermaksud Werner Heisenberg, Pascual Loren, Wolfgang Pauli, Paul Dirac, Enrico Fermi, dan Edward Teller. Oppenheimer memperoleh gelar Doctor of Philosophy atau PhD pada bulan Maret 1927 saat berusia 23 tahun. Karir Oppenheimer dimulai ketika ia memberikan kuliah umum dengan bahasa Belanda pada Universitas Leiden di Belanda pada tahun 1928. De boelst tussen en alfa delta en en atom. Frangevonden verschillende energien, de verbinding is opname in de relatieve translatie. What's he saying? Pada bulan November 1940, Oppenheimer menikah dengan Catherine Fleming Harrison, seorang mahasiswi dari Universitas Berkeley. Pada saat Perang Dunia II berkecamuk, tepatnya pada tahun 1942, Oppenheimer direkrut untuk menggarap proyek Manhattan. Dan pada tahun 1943, ditunjuk oleh Jenderal Leslie Groves sebagai kepala proyek di laboratorium Los Alamos. Ia ditugaskan untuk mengembangkan senjata nuklir pertama, 4 tahun setelah Jerman membuat proyek program senjata nuklir Jerman. Kerja keras Oppenheimer dengan para ilmuwan lainnya pun membuahkan hasil. Pada 16 Juli 1945, bom uji coba pertama kali yang bernama Trinity pun berhasil meledak di Alamogordo, New Mexico.
Ledakan itu menghasilkan kekuatan sebesar 20 megaton, menjadikannya ledakan uji coba sekaligus bom atom pertama kali di dunia. Oppenheimer kemudian mengatakan bahwa pada saat ia melihat ledakan tersebut, ia terpikirkan sebuah syair dari kitab Hindu Bhagavad Gita. Kira-kira terjemahannya begini: If the radiance of 1,000 suns were to burst forth at once in the sky, that would be like the splendor of the mighty one. Jika pancaran 1.000 matahari meledak sekaligus di langit, itu akan seperti kemegahan yang maha kuasa. Dia juga terpikirkan sebuah bait yang sangat terkenal, yaitu Now I am become death, destroyer of the world. Sekarang aku menjadi kematian, penghancur dunia. And now I am become death, the destroyer of worlds. Setelah perang usai, Oppenheimer diangkat menjadi Ketua Komite Penasihat Umum Energi Atom atau disingkat menjadi AEC dalam bahasa Inggris, bertugas dari tahun 1947 hingga 1952. Dalam peran inilah, ia menyuarakan penolakan keras terhadap pengembangan bom hidrogen. Pada tahun 1953, ia dicurigai sebagai simpatisan komunis serta mata-mata Soviet. FBI telah mata-matai Oppenheimer sejak sebelum perang, ketika ia menunjukkan simpatinya terhadap gerakan komunis saat bekerja sebagai profesor di Berkeley dan dekat dengan anggota Partai Komunis Amerika Serikat, termasuk istri dan adiknya sendiri yang merupakan seorang komunis. Pada tanggal 7 Juni 1949, Oppenheimer bersaksi di hadapan Dewan Komite Kegiatan Anti-Amerika bahwa ia memiliki hubungan dengan Partai Komunis AS. Selain itu, dia secara terbuka mendukung beberapa ide partai dan pernah menjadi pendukung perjuangan anti-fasis dalam Perang Saudara Spanyol. Oleh karena itu, dia pun diduga kuat mendukung paham komunis. Tak ada yang pernah membuktikan bahwa ia direkrut oleh Badan Intelijen Soviet atau memberikan informasi apapun kepada komunis. Ia diawasi dengan ketat sejak awal 1940-an. FBI dibantu oleh musuh-musuh politik Oppenheimer untuk memberikan bukti yang menunjukkan hubungannya dengan komunis. Musuh-musuh ini termasuk Levi Strauss, komisaris AEC yang sejak lama memendam kebencian terhadap Oppenheimer, dikarenakan dua faktor utama: tindakannya yang menentang pengembangan bom hidrogen, dan juga atas tindakan Oppenheimer yang menolak untuk mengekspor isotop radioaktif ke negara lain, dan Oppenheimer menyebutnya kurang penting. Pada tahun 1994, akhirnya sidang keamanan menyatakan bahwa dia tidak bersalah atas pengkhianatan, namun memutuskan bahwa dia tidak boleh memiliki akses terhadap rahasia militer. Akibatnya, izin keamanan Oppenheimer pun dicabut. Begitu juga dengan kontraknya sebagai penasihat Komisi Energi Atom. Karir Oppenheimer sebagai fisikawan pun berakhir, karena ia sudah tidak memiliki akses dalam dunia pemerintahan. Oppenheimer kemudian memilih untuk terus memberikan kuliah umum, menulis, dan berkarya dalam bidang fisika. Pada tahun 1963, Presiden Lyndon B. Johnson berusaha untuk memperbaiki nama baik Oppenheimer dengan memberikan penghargaan kepada Oppenheimer, dengan penghargaan Enrico Fermi yang bergengsi dari Komisi Energi Atom. Sebagai perokok berat, Oppenheimer didiagnosis menderita kanker tenggorokan pada akhir 1965. Ia menjalani pengobatan radiasi dan kemoterapi pada tahun 1966. Tetapi pengobatan ini gagal. Akhirnya, pada tanggal 18 Februari 1967, 3 hari setelah ia mengalami koma, Oppenheimer meninggal dunia di rumahnya di Princeton, New Jersey, pada usia 62 tahun. Upacara peringatan digelar seminggu kemudian di Alexander Hall, Universitas Princeton. Upacara tersebut dihadiri oleh 600 kolega ilmiah, politik, dan militernya, termasuk Leslie Groves. Adiknya, Frank, dan mantan anggota lainnya juga menghadiri upacara tersebut. Jenazahnya kemudian dikremasi dan dihanyutkan ke laut oleh istrinya. Oppenheimer telah memberikan banyak kontribusi bagi Amerika dan dunia dengan pemanfaatan energi nuklir. Meskipun ia terlibat dalam pembuatan senjata nuklir pertama, ia sangat menyesal karena tanpa ia sadari sudah membuat suatu senjata pemusnah massal yang akan berdampak mengerikan bagi umat manusia. Oppenheimer menyesali penemuannya tersebut seumur hidupnya. He knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu
persuade the prince that he should do his duty, and to impress him, takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another.